dengan segala kehinaan memberanikan diri mengisi majelis azah Imam Hussein. Sebelum memasuki materi inti, izinkan saya menyampaikan kisah dari seorang ulama dari Suriah, yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Mungkin ibu bapak di sini sudah tahu Syekh Said Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama Suriah yang syahid di mihrab. Karena waktu itu seingat saya beliau dibom, ya, kena ledakan bom ketika khutbah di salah satu masjid di Suriah. Satu saat beliau membawakan sebuah majelis, dan di majelis itu ada yang bertanya, "Ya Syekh, apa rahasianya? Mengapa engkau bisa mengetahui banyak ilmu-ilmu keislaman?" Karena Syekh Said Ramadan Al-Buti itu dia ahli tasawuf, dia ahli tafsir, dia ahli sirah, dia ahli hadis, dia ahli fikih gitu. Jadi waktu itu seorang mahasiswa heran, apa rahasianya? Mengapa engkau bisa mengetahui begitu banyak ilmu? Begitu. Kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau bilang begini, sebenarnya ketika ada seorang alim, ketika ada seorang berilmu menyampaikan ilmu-ilmunya yang begitu luas, boleh jadi bukan si alim itu yang mampu, boleh jadi si alim itu bukan dia yang sanggup membahas semua itu. Tapi kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, boleh jadi sekiranya ada seorang alim duduk di depan menyampaikan ilmu-ilmunya, bukan karena dia yang pintar, boleh jadi Allah Ta'ala mampukan lisannya mengucapkan itu karena orang-orang yang ada di hadapannya layak menerimanya. Bukan karena saya yang pintar, tapi karena ibu bapak yang layak menerimanya, sehingga Allah Ta'ala menggerakkan lisan saya. Karena saya ini tidak punya apa-apa. Jadi sekiranya beberapa menit ke depan ibu bapak menerima manfaat dari saya, ilmu, pelajaran apapun itu bukan karena saya yang pintar, tapi karena ibu bapak, tamu-tamu Imam Hussein yang layak menerimanya. Dalam majelis azah ini tidak ada lagi status ibu bapak, ya, yang penjual sayur, yang pengusaha, yang punya mobil, yang punya, tidak ada. Dalam majelis Imam Hussein status itu semua hilang. Status kita sama sebagai tamu-tamu Imam Hussein alaihissalam. Ibu bapak rahmatullah alaikum waridullah alaikum. Biasanya peristiwa Asyura dibahas dari perspektif sejarah gitu. Dan sering kita dengar, menurut saya apa yang kita peringati ini bukan sekedar peristiwa sejarah, bukan sekedar rangkaian dari satu narasi menuju narasi yang lain, bukan sekedar rangkaian cerita dengan cerita yang lainnya. Asyura jauh lebih tinggi daripada sekedar dimensi sejarah. Asyura itu, Karbala itu, syiar-syiar Husainiyah itu, kafilah Imam Hussein itu adalah tajalliyat, adalah manifestasi nilai-nilai ilahiyah yang turun dari langit. Jadi dia bukan sekedar rangkaian cerita, dia bukan sekedar peristiwa sejarah, tapi dia adalah perwujudan sempurna dari seluruh nilai-nilai ilahiyah yang pernah hadir di muka bumi. Ini tantangan bagi siapapun, tantangan bagi siapapun. Ini terbuka, tantangan terbuka. Sebutkan satu bentuk kebaikan, sebutkan satu bentuk kebaikan yang pernah hadir di muka bumi ini yang tidak hadir pada kafilah Imam Hussein alaihissalam.
Sebutkan, ini tantangan bagi siapapun. Sebutkan satu bentuk kebaikan yang pernah hadir di muka bumi yang tidak diteladankan oleh kafilah Imam Husain. Ketulusan ada pada kafilah Imam Husain. Kedermawanan ada pada kafilah Imam Husain. Al-ithar, mendahulukan orang lain padahal di tengah-tengah penderitaan, ada pada kafilah Imam Husain alaihissalam. Sebutkan satu nilai kebaikan yang pernah hadir di muka bumi yang tidak diteladankan oleh kafilah Imam Husain. Dan sebaliknya ibu bapak, sebutkan satu sifat keburukan, sebutkan satu nilai keburukan yang pernah hadir di muka bumi yang tidak dicontohkan oleh orang-orang yang menzalimi Imam Husain. Tidak ada. Ini tantangan terbuka bagi siapapun. Jadi Karbala adalah cerminan dari sifat-sifat keburukan. Kafilah Imam Husain itu adalah perwujudan tertinggi ketika sifat itu berada pada titik nadirnya yang paling tinggi. Dan Karbala sebenarnya bukan hanya sebagai sejarah, tapi dia adalah wirid itu sendiri. Karbala itu adalah wiridan. Asyura itu adalah wiridan kita. Dia bukan sekedar peristiwa sejarah, bukan sekedar rangkaian cerita. Dia adalah wirid itu sendiri. Kalau saya tanya ibu bapak rahmatullah alaikum, apa yang ibu bapak ketahui tentang wirid? Wirid itu biasanya diterjemahkan sebagai zikir. Ada perbedaan antara zikir dengan wirid, setidaknya menurut satu pendapat. Kalau zikir itu zikir, kalau wirid zikir yang didawamkan. Itu perbedaan antara zikir dan wirid. Kalau zikir itu sekedar zikir, tapi kalau wirid zikir yang didawamkan. Dan sebenarnya Karbala itu adalah wiridan kita. Kita lihat dari perspektif bahasa Arab. Ini saya ingin mengupas Asyura bukan seperti biasanya. Biasanya dibahas cerita demi cerita, rangkaian demi rangkaian. Saya ingin menggali nilai-nilai, dimensi irfani, dimensi tasawuf dari Karbala ini. Wirid yang tadi kita terjemahkan sebagai zikir yang didawamkan. Di dalam bahasa Arab, dari akar kata yang sama muncul kata ward. Jadi ada wirid, ada ward. Ward itu artinya bunga mawar. Ya, ward itu artinya bunga mawar. Dari akar kata yang sama juga muncul kata wird yang artinya dahaga. Jadi ada wirid, ada ward yang artinya bunga mawar, ada juga wird yang artinya dahaga. Yang ketiga, dari akar kata yang sama muncul kata waroda, telah sampai, telah tiba, datang. Dari akar kata yang sama juga muncul kata warroda. Warroda banyak maknanya, ada beberapa makna. Warroda bisa bermakna berkembang, warroda bisa bermakna mengekspor, warroda juga bisa bermakna menyampaikan sesuatu. Jadi tadi mari kita rangkai susunan ini. Saya ingin membuktikan bahwa Karbala itu adalah wirid itu sendiri. Wirid zikir yang didawamkan, tapi dari akar kata yang sama muncul dari akar kata yang sama terbentuk kata ward yang artinya bunga mawar. Nah, menariknya ibu bapak, dalam bahasa Arab kata-kata yang berasal dari huruf-huruf yang sama, dari akar kata yang sama, itu memiliki sambungan makna. Contoh misalnya, dalam bahasa Arab, tempat tinggal itu maskan. Ya, tempat tinggal itu maskan. Tapi dari akar kata yang sama muncul kata sakinah, ketenangan. Jadi tempat tinggal itu maskan, tapi dari akar kata yang sama muncul sakinah. Apa hubungannya maskan dengan sakinah?
seakan-akan bahasa Arab ingin menyampaikan bahwa bukan tempat tinggal namanya kalau tidak ada sakinah di dalamnya. Itu menariknya bahasa Arab. Jadi dari akar kata yang sama memiliki hubungan-hubungan makna. Nah, mari kita kembali kepada wirid itu tadi. Wirid, zikir yang didawamkan. Tapi dari akar kata yang sama muncul ward, yang artinya bunga mawar. Apa hubungannya antara zikir yang didawamkan dengan bunga mawar? Sebenarnya ibu bapak, zikir yang sejati, wirid yang sejati itu wirid yang seperti bunga mawar, wirid yang seperti ward bunga mawar. Ibu bapak perhatikan bunga mawar itu. Lihatlah bunga mawar ibu bapak. Bahkan ketika dia diremuk, ketika dia diremas, bahkan kepada tangan yang meremuknya, dia tetap memberikan keharuman. Perhatikan bunga mawar itu ibu bapak. Bahkan kepada tangan yang meremasnya, bahkan kepada tangan yang meremuknya, bunga mawar tetap memberikan keharuman. Bahkan kepada tangan yang meremasnya. Itu wirid yang sejati. Jadi wirid yang sejati itu seperti bunga mawar. Dia tetap memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang meremasnya, bahkan kepada tangan yang meremuknya. Dan itulah yang diteladankan oleh Sayyidatina Zainab sallallahu alaiha. Kita lihat ibu bapak rahmatullah alaikum. Sayyidah Zainab itu tidak ada satupun penderitaan yang pernah hadir di muka bumi yang tidak dirasakan oleh Sayyidah Zainab sallallahu alaiha. Sebutkan satu penderitaan yang pernah hadir di muka bumi yang tidak dirasakan oleh sabaya Ali Muhammad, para tawanan keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat. Kehilangan iya, dirampok iya, disakiti hatinya iya, dihinakan iya, dan bukan hanya sakit batin, bukan hanya sakit hati, tapi juga didera fisik. Sakit fisik. Hampir seluruh penderitaan, bahkan mungkin seluruh penderitaan dirasakan oleh Sayyidah Zainab sallallahu alaiha. Kehilangan, dihinakan, dicaci maki, dirampas haknya, dipermalukan. Berjalan 80 kilometer yang nanti kita peringati pada Arba'in. Tidak ada satupun penderitaan yang tidak dirasakan oleh Sayyidah Zainab sallallahu alaiha. Tapi menariknya ibu bapak, dalam puncak penderitaan itu, dalam puncak penderitaan itu tidak ada satupun catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Sayyidah Zainab mengeluarkan kata-kata yang tidak layak. Tidak ada satupun catatan sejarah yang mencatat, yang menunjukkan bahwa Sayyidah Zainab itu mengeluarkan kata-kata kotor di hadapan pasukan Yazid laknatullah alaihim. Itulah ward yang sejati. Itulah wirid yang sejati. Wirid yang sejati itu wirid seperti ward, seperti bunga mawar yang diteladankan oleh Sayyidah Zainab. Bahkan kepada tangan yang meremuknya, bahkan kepada tangan yang meremasnya, dia tetap memberikan keharuman. Gitu. Dan itu juga yang dicontohkan oleh Sayyidus Syuhada Imam Husain salamullah alaihi. Imam Husain ibu bapak, dalam riwayat Ahlul Bait sanadnya sahih dari Imam Ali bin Musa Ar-Ridha, disebutkan bahwa seluruh luka Imam Husain itu tidak ada di punggungnya. Ya, ini menurut satu versi riwayat. Seluruh luka Imam Husain itu berada di bagian depan tubuhnya. Dan ditemukan ada sekitar 300 tusukan yang terdiri dari panah, pedang dan sebagainya. Dan ibu bapak rahmatullah alaikum, lihatlah Imam Husain itu. Ia syahid. Ia ada pada puncak penderitaan, tapi bahkan setelah kesyahidannya pun dia memberikan keharuman. Itu wirid yang sejati. Ya, itu wirid yang sejati. Dan jangan mengira bahwa air mata kita itu air mata yang sia-sia.
Sebenarnya ibu bapak, setiap kali kita meneteskan air mata untuk Imam Hussein, sebenarnya kita telah atau kita sedang memandikan jenazah Sayyidus Syuhada dengan air mata ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam satu maktam disebutkan bahwa syukran bib kum ghussil Husaina bidumu'il hanani. Mari mandikan jenazah Husain dengan air mata kerinduan. Kum ghussil Husaina bidumu'il hanani. Kum kaffin Husaina bikafanin yamani. Mandikan jenazah Husain dengan air mata kerinduanmu. Jadi air mata itu ibu bapak bukan sekadar air mata. Itulah air mata yang menyirami bunga-bunga Karbala. Air mata kita ini air mata yang menyirami bunga-bunga di Nainawa. Jadi dia bukan sekadar tangisan, bukan sekadar mengenang peristiwa sejarah. Di alam malakut, di alam yang lebih tinggi, air mata kita itu sedang memandikan jenazah Imam Hussein. Air mata kita sedang menyirami permaisuri di Nainawa itu. Dalam riwayat Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam disebutkan bahwa man dzakarona au dzukirna indahu, barang siapa yang mengenang kami atau dzukirna indahu, diceritakan tentang riwayat-riwayat kami, diceritakan kepadanya tentang sejarah kami, tentang musibah kami. Dan dalam riwayat disebutkan lantas keluar dari air matanya dam'ah. Ada dua versi. Ada yang menyebut dam'ah, ada kotroh. Kalau dumu itu mengalirkan, tapi kalau kotroh meneteskan. Nah, dalam riwayat disebutkan kotroh. Barang siapa yang mengeluarkan satu tetesan air mata karena mengenang Imam Hussein, karena mengenang Ahlul Bait, walau bimithli janahiz zubab atau ba'udah, walaupun tetesan air matanya itu sekecil sayap nyamuk, ghufirallahu lahu walau kana dunubahu akthar minal bahri. Barang siapa yang ketika disebutkan tentang Ahlul Bait meneteskan air mata dan air matanya itu sekecil sayap nyamuk, Allah Ta'ala ampuni dosanya walaupun dosanya sebesar samudra. Itu riwayat Ahlul Bait. Dan kalau kita hanya memakai logika materi, kalau kita hanya memakai logika alam dunia, itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin satu air mata yang sekecil sayap nyamuk mampu menghapus dosa-dosa yang lebih besar daripada lautan dan samudra? Itu karena air. Kenapa? Karena air mata kita sebenarnya sedang menyirami bunga-bunga Nainawa di alam barzah itu. Kum ghussil Husaina bidumu'il hanani. Itu yang pertama. Jadi wirid satu akar kata dengan kata ward yang artinya bunga mawar. Karena wirid yang sejati adalah wirid yang seperti bunga mawar. Artinya apa? Wirid yang sejati itu adalah akhlak kita itu sendiri. Jadi teladan utama yang diteladankan oleh Imam Hussein. Karena selama ini ketika kita berbicara tentang Asyura, ketika kita berbicara tentang kafilah Imam Hussein, biasanya yang dibicarakan itu nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keberanian. Tapi hakikatnya ibu bapak,
Dia lebih dari itu. Bukan hanya soal istiqomah di jalan kebenaran, membela keadilan, bukan hanya itu. Sebenarnya kafilah Imam Hussein, peristiwa Karbala, syiar-syiar Muharram itu adalah suluk itu sendiri. Adalah perjalanan eksistensial manusia yang akan menyempurnakan batin manusia. Jadi jangan pernah melihat Asyura itu hanya sebagai peristiwa sejarah. Tidak. Dia adalah jalan suluk, dia adalah tarekat, dia adalah wirid itu sendiri. Yang kedua, dari akar kata yang sama muncul kata wird yang artinya dahaga. Apa hubungannya antara zikir yang didawamkan dengan dahaga? Sebenarnya ibu bapak, zikir yang wirid yang sejati itu adalah apapun yang menambah dahaga cinta kita. Apapun yang menambah dahaga kerinduan kita. Apapun yang menambah dahaga kita ingin bertemu dengan baginda Nabi SAW dan keluarganya yang disucikan, itu adalah wirid itu sendiri. Itulah mengapa ibu bapak, wirid seakar kata dengan wird yang artinya dahaga. Karena wirid yang sejati adalah apapun, perbuatan apapun yang menambah dahaga kecintaan kita. Dan majelis azza ini adalah wirid kita bersama. Karena dia menambah dahaga kerinduan kita. Dia menambah dahaga kecintaan kita. Yang ketiga, wirid yang sejati itu seperti waroda, yang artinya sampai, tiba, datang. Apapun yang meningkatkan makom kita, apapun yang meningkatkan perjalanan spiritual kita, yang menyampaikan kita pada satu level menuju level yang lain, itu adalah wirid itu sendiri. Ayatullah Lutfullah Gulpaigani, seorang ulama besar dari Iran, Allah yarhamhu. Beberapa tahun lalu beliau wafat, dan seingat saya usianya 90-an tahun atau 100-an tahun. Beliau ulama besar, seorang marja besar yang sangat dihormati. Apa kata beliau? Dalam salah satu ungkapannya beliau mengatakan bahwa yang intinya, aku berharap, walaupun hanya sekali dalam hidupku, izinkan aku membersihkan lantai-lantai yang di atasnya diselenggarakan majelis-majelis duka Imam Hussein. Dan kata Ayatullah itu, aku berharap walaupun sekali dalam seumur hidupku, izinkan aku merapikan sandal-sandal para tamu Imam Hussein. Kenapa beliau sampai berpikir seperti itu? Karena mengusap sandal para tamu Imam Hussein lah yang menambah dahaga kecintaan beliau. Itulah wirid, itulah wird yang artinya dahaga. Itu. Jadi wirid ibu bapak bukan hanya sekedar subhanallah, bukan hanya sekedar walhamdulillah, bukan hanya sekedar Allahu Akbar, bukan hanya sekedar la ilaha illallah, tidak. Apapun yang menambah wirid kita, apapun yang menambah dahaga kita, itu adalah wirid itu sendiri. Ibu bapak sekiranya mengedarkan makanan, mengedarkan minuman di majelis ini, dan berangkat dari kecintaan pada Imam Hussein, ketika ibu bapak mengedarkan makanan itu, sebenarnya ibu bapak sedang melakukan wirid. Jadi wirid itu tidak sempit maknanya. Nah, apa yang mengapa kafilah Imam Hussein itu berada pada makom yang sangat tinggi? Bahkan di Al-Quran diabadikan nafsul mutmainnah. Mereka mencapai pada puncak ketenangan jiwa. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dalam surah Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita perhatikan ayatnya. Kalau saya tanya hadirin jamaah yang ada di sini, mana yang lebih dulu? Mati atau hidup? Hidup dulu atau mati dulu? Ya? Mati dulu. Ayat Al-Qur'annya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Qur'an tidak mengatakan begini, alladzi khalaqal hayata wal mauta. Tidak. Al-Qur'an membalik, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Ayat itu bukan hanya menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, tidak. Ada dimensi tasawuf dalam ayat itu, ada dimensi irfani, ada dimensi isyari dalam ayat itu. Mari kita lihat ibu bapak, dan ini menjadi rahasia dari kafilah Imam Husain alaihissalam, kafilah rombongan setia Imam Husain. Kenapa dalam ayat itu didahulukan kata mati baru hidup? Padahal kita ini hidup dulu baru mati. Di ayatnya tidak, mati dulu baru hidup. Dan setelah Allah menyampaikan mati dulu baru hidup, dilanjutkan dengan kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa, agar menguji di antara kalian, siapa di antara kalian yang paling indah, yang paling bagus amalnya, yang paling baik amalnya. Mengapa ayat itu mendahulukan kata mati, lalu disebutkan kata hayata, hidup? Dalam tafsir batiniyah, dalam tafsir isyari, mati yang dimaksud, ya, ini di antara tafsirnya, mati yang dimaksud di ayat itu bukan mati yang kita fahami, bahwa keluarnya nyawa dari badan ini, tidak. Salah satu tafsir dari ayat itu adalah mati yang dimaksud adalah mematikan keinginan, meluruhkan keakuan, menghancurkan ananiyah, menghancurkan keakuan, menghancurkan keinginan, menghancurkan keegoisan kita. Mengapa mati disebutkan? Karena ketika seseorang mematikan egonya, ketika dia mematikan keakuannya, barulah dia menjalani hidup yang sejati. Makanya alladzi khalaqal mauta wal hayata. Itulah mengapa dalam ayat itu kata mati didahulukan daripada kata hidup. Karena untuk menempuh hidup yang sejati, untuk menempuh hidup yang hakiki, harus didahului dengan mematikan keinginan-keinginan kita. Harus didahului dengan mematikan keegoisan kita. Harus didahului dengan mematikan amarah kita. Harus didahului dengan mematikan ananiyah kita, keakuan kita. Gitu. Barulah kita memasuki hidup yang sejati. Dan dengan mematikan keinginan itulah menjadi syarat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang terbaik adalah amal yang minus keakuan. Amal yang terbaik adalah amal yang tidak disertai dengan keakuan. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang kafilah Imam Husain. Tidak ada satupun keputusan, tidak ada satupun langkah yang diambil oleh para sahabat Imam Husain yang berangkat dari keakuan mereka. Tidak ada ibu bapak. Hatta menghunuskan pedang, bayangkan ibu bapak, menghunuskan pedang itu orang bisa terbawa emosi. Karena di situ perang itu, ya, perang itu dikesankan dengan kebencian, ketidaksukaan, balas dendam, gitu. Mengapa kafilah Imam Husain menjadi istimewa? Karena mereka menghunuskan pedang, tidak berangkat dari keakuan mereka. Bayangkan ada rombongan, ada kafilah sederhana yang menghunuskan pedang bukan karena kebencian.
Yang menghunuskan pedang bukan karena ketidaksukaan, tidak. Tidak ada satupun keakuan yang menggerogoti diri mereka. Semuanya murni karena sami'na wa ato'na terhadap imam zamannya. Ajjalallahu ta'ala farajah. Gitu. Dan imam zamannya mereka adalah Imam Husain alaihissalam. Gitu. Itu yang menjadi keistimewaan kafilah Imam Husain di hari Asyura. Ibu bapak sekiranya terlibat dengan terlibat perang, saya yakin di antara kita itu tidak bisa lepas dari ketidaksukaan ketika perang itu. Berangkat dari emosi, berangkat dari keegoisan, berangkat dari rasa benci. Menariknya ibu bapak, kafilah Imam Husain menghunuskan pedang tidak berangkat dari keakuan. Hilang keakuan mereka itu. Itulah mengapa mereka digelar dengan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Karena syarat dari jiwa yang tenang itu adalah meluruhkan keakuan. Lihatlah betapa banyak nilai-nilai suluk yang terdapat dalam peristiwa Imam Husain ini. Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar yang biasa dikutip syairnya. Dan Jalaluddin Rumi ini bukan hanya digemari oleh orang-orang Islam, bahkan orang-orang Barat pun mengkaji syair-syairnya, ya, syair-syair tasawufnya, syair-syair sufinya. Jalaluddin Rumi pernah menggambarkan jiwa manusia dengan seruling. Kata Rumi begini, lihatlah seruling itu. Jadi kata Rumi, seruling itu ketika ditiup dia bisa bunyi. Nah pertanyaannya, dia bunyi karena isinya kosong atau karena isinya padat? Ya, seruling itu bisa bunyi karena isinya kosong atau karena dia padat? Bagaimana sekiranya seruling itu isinya padat? Bisakah dia bunyi? Tidak bisa. Dia hanya bisa bunyi ketika kosong tengahnya, ketika dia kosong dari dirinya sendiri. Seperti itulah jiwa manusia ibu bapak. Ketika dia kosong dari dirinya sendiri, dia akan menghasilkan nyanyian-nyanyian yang indah dari dalam hati. Dia akan menghasilkan manifestasi sifat-sifat yang indah. Dia akan menghasilkan lantunan-lantunan, untayan-untayan yang indah dari dalam jiwa. Jiwa itu sifat manusia, karakter manusia, akhlak manusia hanya bisa menghasilkan keindahan, hanya bisa menghasilkan suara-suara yang indah seperti seruling hanya ketika dia kosong isinya, hanya ketika dia kosong tengahnya. Gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh kafilah Imam Husain. Mereka tidak ada lagi uridu an la uridu, aku ingin agar aku tidak punya ingin. Aku ingin agar aku tidak punya lagi keinginan. Keinginan mereka disandarkan sepenuhnya pada keinginan imam zamannya. Ajjalallahu ta'ala farajah syarif. Dan dari sini juga kita belajar bahwa semakin dekat hubungan kita dengan imam zaman, semakin dekat perasaan kita dengan ahlul bait, maka keakuan itu akan semakin hancur. Keakuan itu akan semakin luruh. Kenapa wilayah hadir? Kenapa ahlul bait dihadirkan di muka bumi ini? Karena hanya dengan wasilah mereka, hancurnya keakuan itu hanya bisa diperoleh melalui tawassul dengan mereka, melalui jalannya mereka. Ibu bapak rahmatullah alaikum, kita semua ini sedang berjalan menuju Allah, atau dalam filsafat disebut perjalanan eksistensial, al-harakah al-jauhariyah, perjalanan substansial dalam diri manusia. Dan perjalanan naik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebenarnya ada dua cara. Ada dua cara. Kalau ibu bapak misalnya atap rumahnya sedang rusak, cara memperbaikinya bagaimana? Kalau ingin naik di atap itu, misalnya atap rumahnya rusak, gentengnya rusak, cara memperbaikinya bagaimana? Naik tangga.
Kita ambil tangga, pasang tangga itu, sandarkan tangga itu, lalu kita manjat, lalu kita naik, kita berusaha naik. Itu yang umum. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan naik menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada dua cara. Cara pertama seperti naik tangga tadi. Kita ambil tangga, kita sandarkan tangga itu, lalu kita panjat tangga itu. Ada cara yang kedua. Dan cara kedua ini tidak bisa diperoleh kecuali dengan berwilayah. Apa itu cara kedua? Kalau cara pertama kita berusaha manjat dengan menggunakan tangga. Tapi cara kedua, betul kita tetap membutuhkan tangga. Tapi di cara kedua ini tidak hanya kita berusaha keras ya, berusaha semaksimal mungkin naik, tapi di cara yang kedua ini pada saat kita naik ada orang di atas yang menarik kita. Itulah wilayah. Jadi orang yang berwilayah akan lebih cepat perjalanan spiritualnya, akan lebih cepat perjalanan eksistensialnya. Karena dia tidak hanya naik tangga, tapi ada orang yang menunggu di atas dan orang itu menarik dia dari atas. Itulah mengapa mazhab Ahlul Bait itu kental dengan spiritualitas. Mazhab Ahlul Bait itu kental dengan spiritualnya. Gitu. Jangan mengira bahwa ibu bapak yang hadir di majelis azan ini itu bukan perjalanan tidak. Apa yang kita lakukan sekiranya ada orang yang sekedar numpang makan di majelis azan, tidak ikut maktam, tidak ikut majelis dukanya, yakinlah selepas majelis azan dia akan terkena percikan-percikan cahaya Imam Husain. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan itu bukan hanya pendapat saya ibu bapak. Ini kisah nyata di Najaf. Ada seseorang, saya tidak perlu menyebutkan namanya, khawatir beliau tidak ridho jadi jatuhnya ghibah. Saya hanya menyebut inisialnya. Ini kejadian nyata di Najaf, di Irak. Inisialnya seingat saya AJN. Ya, AJN. A-nya itu Abdul, J-nya dirahasiakan, N-nya itu Najafi. Karena dia berasal dari Najaf. Jadi AJN ini setiap tahun dia menyisihkan uangnya untuk mengadakan majelis-majelis duka Imam Husain di rumahnya. Jadi setiap tahun itu dia menyisihkan secara khusus uangnya untuk mengadakan majelis-majelis duka Imam Husain. Dan rumahnya selalu ramai kalau bulan Muharram itu. Jadi di Iran itu, di Irak, orang berlomba-lomba agar rumahnya diisi dengan majelis-majelis duka. Karena sebenarnya majelis duka itu majelis keramat sebenarnya. Sohibnya majelis duka itu bukan Habib Bagir. Sohibnya majelis duka itu tuan rumahnya adalah Sayyidah Zahra sallallahu alaiha. Nah, jadi AJN ini mengadakan majelis duka tiap tahun di rumahnya. Satu saat ada seorang fakir miskin datang ke majelis duka itu, ke majelis azan itu. Ini kisah nyata. Dan apa yang dilakukan oleh fakir miskin itu di majelis azan, majelis duka? Yang dia lakukan hanya numpang makan. Hanya numpang makan di majelis azan itu. Jadi hari pertama dia datang, dia numpang makan, lalu pulang. Jadi dia tidak ikut ceramah, dia tidak ikut maktam, dia tidak ikut kedukaan, dia tidak ikut menangis, tidak. Hanya numpang makan baru pulang. Dia seorang fakir miskin. Di hari kedua, dia datang lagi ke majelis azan AJN itu. Dia datang ke rumahnya. Dan lagi-lagi dia numpang makan. Nah di hari kedua ini, ketahuan oleh si pemilik rumah. Ditegur oleh si pemilik rumah. Wahai Syekh, mungkin dia sudah tua, jadi dipanggil Syekh. Wahai Syekh, saya tidak melarangmu untuk makan di sini. Silahkan, ya, silahkan.
Karena ajaran Ahlul Bait itu mengayomi fakir miskin. Tapi saya mohon, ya, selain makan, tolong ikut juga ceramahnya, ikut juga maktamnya, ikut juga kedukaannya. Jadi dia ditegur. Nah, keesokan harinya setelah ditegur, ini hari ketiga, dia datang lagi. Dan ternyata dia masih melakukan kesalahan yang sama. Dan di hari ketiga ini, di hari ketiga dia numpang makan di majelis azza, tidak lagi ditegur biasa, tapi disertai dengan pengusiran. Gitu. Kata si pemilik rumah, kamu ndak usah datang lagi. Ya. Itu masih ada hak orang lain itu. Kamu hanya menghabiskan konsumsi, padahal kamu tidak ikut maktam, tidak ikut ceramah. Akhirnya apa? Setelah malu, ditegur, diusir, beberapa hari setelahnya fakir miskin itu tidak datang lagi. Apa yang terjadi? Si pemilik rumah kemudian mimpi. Ya. Pemilik rumah yang mengusir tadi itu mimpi. Jadi ceritanya kalau nggak salah si pemilik rumah itu sedang lagi santai di teras rumahnya, di pekarangan rumahnya. Lagi santai di depan rumahnya lewat Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Dan siapa yang tidak senang? Ya, siapa di antara kita yang tidak senang sekiranya di hadapan kita lewat Sayyidah Zahra sallallahu alaiha. Dan si AJN ini, si pemilik rumah ini dengan penuh takzim, ya, dengan dia menampilkan akhlak yang sangat tinggi, takzim yang sangat tinggi. Dia mendekati Sayyidah Fatimah yang lewat depan rumahnya dan dia berharap, ya Sayyidah, tolong singgah di rumahku walau hanya sebentar. 1 detik singgahmu di rumahku itu tidak akan kutukar dengan dunia dan seisi. Jadi dia betul-betul memohon Sayyidah Zahra, mohon berkahi rumah saya, mohon duduk sebentar di rumah saya. Apa jawaban Sayyidah Zahra? Yang intinya bahwa saya tidak ingin masuk di rumahmu, saya enggan masuk di rumahmu karena beberapa hari lalu engkau mengusir seorang fakir miskin yang numpang makan di majelis duka putraku Al-Husain. Gitu. Bayangkan ibu bapak, orang yang numpang makan saja diberikan penghormatan tertinggi oleh Sayyidah Zahra sallallahu alaiha. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita yang meneteskan air mata untuk Imam Husain alaihissalam? Gitu. Orang yang numpang makan saja diberikan tempat tertinggi oleh Sayyidah Zahra sallallahu alaiha. Gitu. Itulah keramatnya majelis azza ini. Ya. Sekiranya ada orang sekedar numpang duduk, numpang makan, yakinlah dia akan mendapatkan wewangian Imam Husain. Begitu. Dalam riwayat Ahlul Bait disebutkan bahwa rahimallahu man ahya amrona. Allah merahmati orang yang menghidupkan urusan-urusan kami. Ibu bapak, kembali ke ayat tadi. Di surah Al-Mulk itu. Tadi kan mematikan keinginan, mematikan keakuan, gitu. Dan inilah yang menjadi rahasia Imam Husain. Ini yang menjadi rahasia dari kafilah Imam Husain. Tidak satupun gerakan yang mereka lakukan, tidak satupun langkah yang mereka lakukan berangkat dari keakuan. Tidak ada mereka berbuat ingin menunjukkan ini aku, tidak ada. Luruh keakuan itu di hadapan imam zamannya. Itulah suluk Husainiyah, itulah suluk Karbala'i, itulah suluk Muharram. Gitu. Dan Imam Husain, syahidnya Imam Husain, ya, syahidnya Imam Husain mengajarkan kepada kita bahwa sekiranya di dunia ini tidak ada lagi kebahagiaan dan yang ada hanyalah penderitaan. Dari kafilah Imam Husain kita belajar bahwa sekiranya di dunia ini tidak ada lagi kebahagiaan dan yang ada hanyalah penderitaan,
maka pilihlah penderitaan yang membahagiakan orang lain. Pilihlah penderitaan yang mewariskan kebahagiaan bagi yang lain. Itulah yang ditunjukkan oleh kafilah Imam Hussein. Pada puncak penderitaan, pada syahidnya penderitaan itu, pada syahidnya Imam Hussein. Ya. Setelah syahidnya, lihat apa yang terjadi. Wewangian Karbala itu menjebak sinarnya. Wewangian Karbala itu menyebar ke seluruh penjuru bumi. Ia membahagiakan hati-hati para pecintanya. Begitu. Itulah suluk Husainiyah. Sekiranya di dunia ini hanya ada satu opsi kehidupan, tinggal tersisa satu opsi kehidupan. Sekiranya tidak ada lagi kehidupan dan yang tersisa hanyalah kematian, maka pilihlah kematian yang menghidupkan yang lain. Pilihlah kematian yang mewariskan kehidupan yang baru. Itulah semangat yang ingin ditanamkan oleh Imam Hussein salamullah. Itulah mengapa juga kata mauta di surah Al-Mulk didahulukan daripada kata hidup, untuk menunjukkan bahwa mati yang sejati adalah mati yang menghasilkan kehidupan yang baru. Mati yang mewariskan semangat yang baru. Dan itulah yang ditunjukkan oleh kafilah Imam Hussein. Ya. Mereka waktu itu hanya berjumlah 73 orang. Tapi lihat sekarang, peziarahnya setiap tahun hampir mencapai 22 juta orang. Itulah kematian yang menghasilkan kehidupan yang baru. Itulah prinsip yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Ya. Dan pelajaran selanjutnya dari kafilah Imam Hussein yang tidak kalah pentingnya adalah di tengah-tengah penderitaan. Sekiranya di antara kita ada orang yang hidupnya sulit, ya, menghadapi ujian hidup, menghadapi kesulitan hidup. Kalau kita belajar dari kafilah Imam Hussein, kafilah Imam Hussein mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun kehidupan seseorang berada pada titik penderitaan, pada puncak penderitaan kehidupannya, itu bukan menjadi alasan untuk tidak melihat keindahan di dalamnya. Gitu. Suluknya Imam Hussein, suluknya kafilah Karbala mengajarkan pada kita bahwa tidak ada satupun kondisi yang dihadapi oleh manusia yang di situ tidak ada keindahan. Yakinlah bahwa di balik setiap penderitaan itu masih ada nikmat Tuhan lain yang meliputi kita. Kata Imam Ali, orang yang menderita itu, orang yang bangkrut bisnisnya, orang yang menderita, orang yang gagal, orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya, dia bukan berpindah dia bukan berpindah dari nikmat menuju ketiadaan nikmat, bukan. Kafilah Karbala mengajarkan bahwa penderitaan hanyalah perpindahan dari satu nikmat menuju nikmat yang lain. Gitu. Apa nikmat yang lain itu? Adakah nikmat yang lebih indah? Ya, adakah nikmat yang lebih indah daripada ketika seorang hamba berada pada puncak kepasrahan? Adakah nikmat yang lebih indah dari itu? Kafilah Imam Hussein mengajarkan kepada kita bahwa di balik penderitaan zahir terdapat limpahan kenikmatan batin. Gitu. Itulah makanya derita Karbala, derita Imam Hussein disebut juga sebagai derita sebagai tanda cinta. Gitu. Kafilah Imam Hussein mengajarkan bahwa derita itu adalah tanda cinta Tuhan pada hambanya. Karena hanya dengan derita seorang hamba bisa merasakan kenikmatan puncak kepasrahan seorang hamba itu. Dan yang terakhir dari yang terakhir, pelajaran yang terpenting
dari Asyura, dari syahidnya Imam Husain adalah, ini berat karena jangan sampai saya mengucapkan sesuatu yang tidak saya amalkan, yang belum saya amalkan. Dari kafilah Imam Husain kita diajarkan bahwa tadi saya ingin merangkai katanya dulu. Nah, mengapa Karbala hadir? Mengapa penderitaan Karbala hadir? Karbala hadir untuk menunjukkan bahwa ada nikmat Tuhan, ya, ada nikmat Tuhan yang tidak bisa disingkap, ada nikmat Tuhan yang tidak bisa dilihat kecuali dengan tangisan dan derita. Itu pelajaran terpenting dari peristiwa Imam Husain. Ada nikmat Tuhan yang tidak bisa disingkap oleh mata batin kita. Ada nikmat Tuhan yang tidak mampu kita rasakan. Ada nikmat Tuhan yang tidak mampu dilihat oleh mata kita kecuali hanya dengan derita dan tangisan. Gitu. Ada keindahan ruhania, ada keindahan yang Allah hadirkan di muka bumi yang tidak bisa disingkap oleh mata kita kecuali dengan derita dan tangisan. Gitu. Contohnya apa? Nikmat kesetiaan itu, Bu, hanya bisa dirasakan ketika orang sama-sama menderita. Nikmat mendahulukan orang lain itu hanya bisa dirasakan ketika orang berada dalam penderitaan yang sama. Nikmat pengorbanan, nikmat kasih sayang, nikmat ketulusan, ya, nikmat mendahulukan yang lain. Dan yang terpenting nikmat kesetiaan itu tidak akan tersingkap. Tidak akan tersingkap hakikatnya kecuali dua orang berada dalam derita yang sama. Gitu. Jadi Asyura, Karbala mengajarkan kepada kita bahwa ada nikmat Tuhan yang hanya bisa dilihat dengan penderitaan dan tangisan. Assalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu ala ahli baitin nubuwah. Assalamu ala ma'dinir risalah. Assalamu ala al-Husain وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إلى يوم القيامة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Al-afwu minkum.